206. Jadi itu perempuan yang membuat Lukas kehilangan akal sehatnya sehingga lupa pada rencana utamanya, yaitu menghabisi George, tapi tidak dengan cara yang beringas seperti ini. Cara ini hanya akan membuatnya terjerat pada masalah lebih besar lagi. Lukas duduk terengah-engah, dia dibantu Goro untuk melangkah tapi kemudian jatuh lagi. Anton tidak pernah melihat Lukas seperti ini waktu bertugas dulu. Dia tidak pernah kehilangan akal. Matanya tidak pernah sekeji sekarang. Tapi dari dulu, Anton tahu Lukas punya potensi untuk itu. Dia adalah dewa pembunuh yang bisa bangkit dalam bentuk apapun. Entah itu putih atau hitam. Selama ini mereka menganggap Lukas ada di sisi putih karena mereka mengabdi kepada negara. Tapi kalau dilihat dari sisi kemanusiaan, itu sama saja. Menghilangkan nyawa orang bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan. Demi kebaikan yang lebih besar, begitu kata para jenderal. Sebagai prajurit, mereka hanya bisa menuruti. Bukan tugas prajurit untuk mempertanyakan moral misi mereka. Goro mempertanyakan hal ini kepada Anton. Anton, Lukas kenapa seperti ini? Mungkin ada masalah dengan kepalanya, kata Anton, menyembunyikan fakta. Goro tahu Lukas habis dihajar habis-habisan, terutama di area kepala. Anton mencoba membantu Goro untuk membimbing Lukas berjalan. Tapi tubuh Lukas terlampau berat dan tak mau menurut. Padahal sudah dengan tenaga Anton dan Goro, Lukas seperti patung seberat 5 ton. Anton menyapu pandang dan matanya bertemu dengan perempuan cantik berambut keriting, kulitnya coklat, matanya sayu menatap Anton. Di sampingnya ada seorang laki-laki gemuk, wajahnya tidak mirip dengan perempuan itu. Dia tebak pria itu adalah pamannya. Ingatan waktu di elit militer menghentak Anton. Dia, perempuan itu. Kerasukan apa Lukas sampai bisa menghajar George segitu beringasnya? Goro bertanya-tanya. Tak pernah aku melihatnya seperti ini. Kenapa dia tiba-tiba kehilangan sikap tenangnya? Anton mengangkat bahu, lalu dia bangkit. Mau kemana kau? Lukas, bagaimana? Kita mesti menyingkir dari sini sebelum orang-orang menyadari tuan rumahnya tidak ada, kata Goro pelan. Diam di sini, tolong jaga Lukas, pesan Anton. Goro mengangguk. Anton mengingat kembali data yang pernah dia baca saat Lukas sedang kena masalah kejiwaan. Ketika emosinya tak stabil setelah tak sengaja membunuh seorang sandera. Anton coba ingat sekuat tenaga. Nama perempuan itu berawalan dengan S. Adik kakak, sama-sama berawalan S. Sherina. Bukan. Shirley. Ya Shirley. Cetus Anton. Itu nama dari kakak perempuan korban penembakan Lukas. Mungkin kehadiran Shirley di sini tidak bermaksud untuk membangkitkan trauma Lukas. Ini adalah kebetulan semata. Paman Shirley merupakan benang merah yang menyambungkan keduanya. Dari tatapan matanya, Anton percaya Shirley ingat akan Lukas. Waktu itu pemerintah terpaksa membuka sedikit informasi tentang misi rahasia itu. Karena mereka memilih agar keluarga korban mengetahui kenapa Seni, si korban salah tembak, hilang nyawanya. Waktu itu foto Lukas terpampang jelas di ingatan mereka. Kejadiannya sudah berlalu sekitar 7 tahun. Tapi bagi pelaku dan korban, 7 tahun seperti baru kemarin. Ingatan kesedihan dan penyesalan masih membayangi, sama kuatnya, bahkan bertambah buruk seiring mereka gagal move on dari masalah itu. Anton mendekati Shirley. Tak perlu basa-basi, Anton langsung saja, maaf bila lancang, namamu betul Shirley. Shirley yang cantik kecoklatan itu menyingkir sedikit dari pamannya yang gendut. Bagaimana kau tahu namaku? Bisiknya. Aku ingat kau. Melihat kondisi sekitar, Anton memutuskan untuk mengajak Shirley ke tempat Lukas. Begini, aku butuh bantuanmu. Shirley mengernyit. Maaf, aku tidak tahu siapa kau. Kenapa aku perlu membantumu? Oh, maaf. Aku tidak sopan. Namaku Anton. Anton menjulurkan tangan. Shirley mengamati saja tangan Anton seolah itu adalah ternak kuman. Anton akhirnya menarik kembali tangannya. Canggung karena tidak diterima jabatannya. Kenapa kau membutuhkan bantuanku? Anton agak bingung menjelaskannya. Jadi dia langsung menarik Shirley menuju tempat Lukas. Shirley mengikuti. Dia sebenarnya dari tadi menunggu-nunggu diajak seperti ini. Dia pun sedang mengalami perang batin antara mengkonfrontasi Lukas langsung atau tidak. Kau ingat Lukas Brata? Tanya Anton. Pertanyaan itu membuat Shirley berjengit.
Anton dengan hati-hati bicara agar tidak memicu trauma yang dialami Shirley juga atas kematian adiknya. Shirley tidak menjawab pertanyaan Anton yang ini. Aku menduga, tiba-tiba Lukas kehilangan kendali karena telah melihatmu di antara para tamu. Maafkan atas aksinya tadi. Itu bukan bagian sandiwara. Ceritanya panjang, suatu saat nanti mungkin aku akan cerita, buka Anton. Shirley mengikuti sambil mengangguk-angguk. Kenapa begitu? Anton duga Shirley hanya berpura-pura tidak tahu. Aku yakin kau tahu, kata Anton. Shirley mendesah. Dilihatnya Lukas tengah duduk dengan mata berkunang-kunang. Tatapannya tidak fokus. Goro melihat Shirley dan tampak terpukau dengan kecantikannya. Anton mengisyaratkan Goro untuk menyingkir. Shirley kelihatan iba dengan kondisi Lukas yang linglung kehilangan arah. Anton menyuruh Goro untuk diam dulu tidak bertanya. Nanti dia janji akan menjelaskan. Lukas, panggil Shirley. Anton tahu, Shirley masih ingat Lukas. Mana mungkin kau bisa melupakan orang yang telah membunuh adikmu sendiri. Lukas tak kunjung menoleh dan membalas. Dia benar-benar terguncang. Lukas, kami memaafkanmu, kata Shirley akhirnya. Dia paham kenapa Anton memintanya datang ke sini. Setelah mengucapkan itu Shirley menangis. Ini adalah pertarungan batinnya juga. Akankah dia menuntut balas terhadap Lukas atau memaafkannya? Dan ketika salah satu itu terlaksana, hatinya merasa lega dan juga haru. Lukas menoleh perlahan, air mata menetes deras. Mata Lukas berubah merah. Dia melihat Shirley lalu pertahanannya runtuh. Lukas malah bersujud di kaki Shirley. Shirley, maafkan aku. Maafkan aku. Aku tak bisa memaafkan diri sendiri karena telah merenggut nyawa Seni, adikmu. Aku gagal. Aku manusia gagal, isak Lukas. Shirley meminta Lukas agar tidak bersujud di hadapannya karena tak pantas. Dia hanya seorang manusia, bukan dewa apalagi Tuhan. Lukas, aku memaafkanmu, kami semua memaafkanmu. Jangan dipikirkan lagi ya, kau hanya menjalankan tugas. Dan tugas seperti itu banyak faktor kegagalannya. Kami tak pernah menyalahkanmu. Kuharap ini bisa meringankan beban pada jiwamu. Lukas mengangkat kepala. Dia masih menangis. Seni, maafkan aku Seni. Lukas, Seni sudah tenang di atas sana. Dia sedang mengawasimu dan senang denganmu. Kamu orang baik Lukas. Aku dan Seni tahu itu. Kami tidak menyalahkanmu. Orang-orang jahat itulah yang salah dan mereka pantas ke neraka, kata Shirley, menenangkan Lukas. Aku sudah mengirim mereka ke neraka, Shirley, kata Lukas, perlahan-lahan waras. Nah, itu sudah cukup bagi kami. Kamu sudah berjasa bagi kami. Perlahan-lahan Lukas kembali ke dirinya yang normal. Lalu sesuai rencana Anton dan Goro, bogem Goro menghantam tengkuk Lukas. Membuatnya pingsan. Shirley kaget. Buat apa itu? Tanyanya dengan melengking. Bersambung. 207. Itu tadi untuk apa? Desak Shirley yang sekarang mengikuti Anton dan Goro keluar dari tempat pesta itu tanpa digubris orang lain. Goro membopong Lukas dan dengan cepat melewati para penjaga. Goro bilang Lukas mabuk karena capek bersandiwara mempermalukan George. Orang-orang hanya mengangguk saja dan akan kami jelaskan nanti. Ngomong-ngomong, terima kasih banyak sudah menyadarkan Lukas, kata Anton sambil berjalan cepat. Shirley menuntut penjelasan lebih panjang. Dia akan mendapatkannya di mobil van nanti. Setelah mereka masuk mobil, Anton yang duduk di belakang langsung menjelaskan kepada Shirley. Lukas sudah melukai George karena dia kehilangan kendali gara-gara melihat Shirley ada di antara para tamu. Anton mengatakan bahwa Lukas tidak pernah seperti itu. Lukas menyimpan trauma mendalam karena rasa bersalahnya telah menembak adikmu. Shirley jadi iba terhadap Lukas. Seharusnya tidak perlu seperti itu. Kami sekeluarga mengerti kenapa bisa pelurunya meleset. Anton melanjutkan penjelasannya. Waktu tadi masih tidak normal. Lukas susah sekali diajak bergerak. Mereka perlu segera pergi dari sana. Jadi ketika Anton berinisiatif membawa Shirley ke hadapan Lukas, dia berharap Lukas segera sadar. Tapi ternyata dia malah berlama-lama berkabung dalam kesedihan. Makanya biar cepat, mereka buat Lukas pingsan agar mudah dibawa. Shirley akhirnya paham, tapi sepenuhnya tak setuju. Kalian kan bisa memintaku untuk mengajaknya berdiri dan berjalan.
Shirley pikir karena Lukas sedang terfokus kepada Shirley dia akan menuruti perkataannya. Rombongan Anton belum sempat memesan hotel untuk menginap. Akhirnya Shirley menyarankan mereka untuk tinggal di tempatnya saja untuk sementara. Lukas untuk beristirahat dari traumanya. Shirley berjanji akan menemani Lukas supaya dia tak lagi terbebani oleh luka masa lalu. Anton dan Goro menyetujui. Anton menelepon Melanie dan mengabarkan apa yang terjadi tadi di pesta George. Melanie geleng-geleng kepala, tapi Anton tidak memberitahu tentang bagaimana Lukas kehilangan kendali gara-gara melihat kakak korban masa lalunya ada di depan mata. Itu biar Lukas yang menceritakan kepada Melanie. Anton jadi percaya diri, setelah ini, kemungkinan Lukas akan pulih dan bersedia menggenggam pistol lagi. Maka dia akan jadi dewa pembunuh level tinggi. Jangan ragukan kemampuan Lukas dalam memegang pistol. Satu peluru saja bisa dia gunakan untuk melumpuhkan 3 orang sekaligus. Sampai di rumah Shirley, Lukas langsung diangkat ke sebuah kamar. Kamar itu adalah kamarnya Shirley. Lukas dibaringkan lalu kepalanya diberi handuk kompresan air hangat. Shirley menungguinya dengan duduk di sofa. Setelah itu Anton dan Goro melanjutkan tugas mencari keberadaan Bu Grace. Shirley memandangi Lukas di kamarnya. Dia mengusap kepala Lukas. Shirley berbisik-bisik lirik, "Lupakan ya Lukas. Semua itu bukan salahmu. Yang salah adalah para penjahat itu. Kami tidak pernah menyalahkanmu atas kematian Seni." Perkataan Shirley itu masuk ke dalam mimpi Lukas. Dirinya sedang duduk di kursi terdakwa menanti keputusan hakim. Lalu Shirley datang bersama sekumpulan pengacara dan menghentikan sidang dakwaan itu. Shirley mengatakan bahwa Lukas tidak bersalah dan bahwa keluarganya telah memaafkan Lukas. Bahkan Seni yang sudah sampai surga, rela turun lagi untuk bersaksi dan meringankan dakwaan Lukas. Meski kerasa aneh, akhirnya jaksa membebaskan Lukas. Lukas begitu bahagia. Keluar dari ruang sidang itu dia mengambil pistol di pot di lorong gedung sidang. Lalu menembaki orang-orang bertopeng hitam. Lukas secara mantap menembaki mereka tepat di tengah kening. Lukas merasa kuat. Lukas merasa hebat. Terpenting saat ini, dia merasa enteng. Seperti beban besar dari masa lalu terangkat lepas. Diangkat oleh seorang bidadari berkulit coklat bernama Shirley. Lukas membungkuk hormat padanya. Mimpinya indah dan menenangkan. Lukas tak sabar ingin kembali ke Melanie dan menceritakan kisah masa lalunya. Sayup-sayup terdengar suara ayam berkokok. Waktu sudah mulai pagi. Anton dan Goro baru kembali dari misinya mencari keberadaan Bu Grace yang asli. Lukas membuka mata dan mendapati Shirley ada di sampingnya. Kepala Lukas masih agak pengar. Dia mendudukkan diri. "Oh, sudah bangun rupanya. Ini aku buatkan sup hangat," kata Shirley. Mengangsurkan meja makan kasur ke pangkuan Lukas. Terima kasih," Lukas terbata. Dia menunduk malu-malu melihat Shirley. Mau bagaimanapun dia adalah kakak dari perempuan muda yang ditembaknya secara tak sengaja dulu. Sembari menyuap kuah sup, Lukas menata kembali ingatannya tadi malam. Terutama ketika dia hilang kendali. "Tadi malam aku lepas kendali ya." Shirley menceritakan apa yang disampaikan Anton tadi malam. Lukas menutup mukanya. Sangat-sangat malu. Dia mengulangi permintaan maafnya kepada Shirley. Dia pun menanyakan bagaimana kabar Shirley setelah kejadian itu. "Kamu tenang saja. Kami baik-baik saja setelah peristiwa itu. Banyak pihak dari pemerintahan yang membantu kami. Kalau tidak salah kamu juga melimpahkan semua gajimu untuk kehidupan kami kan? Itu lebih dari cukup. Seharusnya kamu tidak perlu merasa bersalah lagi dan menghukum dirimu sedemikian rupa. Kamu orang baik, Lukas," kata Shirley menenangkan. Lukas jadi terharu. Dia menyudahi makan supnya lalu meraih tangan Shirley dan mengecupnya. "Selama ini, rasa bersalah itu menjadi beban bagiku. Tak ada satu malam pun ketika aku memejamkan mata, tidak memimpikannya peristiwa nahas itu. Aku selalu mimpi buruk. Sekarang kamu tidak perlu khawatir lagi. Kita sudah bertemu dan kamu tak perlu mimpi buruk lagi. Kuperhatikan tadi malam kamu tidurnya tenang. Kamu mimpi apa?" Lukas malu-malu menceritakan mimpi uniknya tadi malam. Shirley tertawa. "Lukas, bolehkah aku memelukmu?" tanya Shirley. Lukas mengangguk. Dia menyerahkan badannya untuk dipeluk Shirley. Lukas merasakan hangat menjalari tubuhnya. Beban mimpi buruk bertahun-tahunnya secara sempurna telah terangkat.
membebaskan Lukas dari cengkeramannya. Lukas sampai terharu dan menumpahkan air mata. Shirley mengusap-usap punggung Lukas. Sesudahnya Lukas mandi dan berkumpul di meja makan, Anton dan Goro melaporkan bahwa Bu Grace yang asli sudah ditemukan dan saat ini sedang bersama Melanie. Mereka berencana akan bertemu jam 11 sekaligus kembali ke Jakarta dengan jet pribadi. Lukas merasa urusannya di sini sudah selesai. Satu hal yang Lukas hampir lupakan. Dia terlena oleh rasa bahagia dan ringan hatinya setelah dimaafkan oleh Shirley. Lukas melupakan fakta bahwa tadi malam dia sudah membunuh George. Sebuah panggilan masuk ke ponsel Lukas. Itu dari Pak Haryanto. "Lukas, kau sudah membunuh George?" tanya Pak Haryanto langsung. Lukas tak bisa menghindarinya. "Benar, saya telah membunuhnya." Kalau begitu kau mesti hati-hati. Aku diperingatkan oleh kepala kepolisian di wilayah Jogja bahwa kau jadi buron para kenalan George yang menuduh Lukas sebagai pembunuhnya." Demi menghindari kekacauan massal, kepala kepolisian mengusulkan agar Lukas pulang ke Jakarta. Pengusutan akan dilaksanakan dari sana. Akan ada anggota kepolisian yang akan menghampiri Lukas nanti. Lukas diminta bersiap. "Baik kalau begitu, siang ini kami semua kembali ke Jakarta. Bu Grace sudah selamat di tangan kami," kata Lukas. Lukas, gemar sekali kau ikut campur urusan orang," tegur Pak Haryanto. "Bu Grace bukan orang yang bisa kita abaikan keselamatannya, Pak," bela Lukas. Lukas menceritakan kabar itu kepada Anton. "Apakah tidak sebaiknya kau tetap di sini, Bang? Sekalian menghabisi semua kenalan George." "Aku akan siap membantu," tanggap Anton. Lukas memandang jauh, berpikir. Bersambung 208. Lukas berpikir panjang. Masalahnya semakin besar karena George bukan orang biasa. Dia orang terpandang dalam hal bisnis gelap dan suap menyuap serta kriminal yang sukar ditangkap, karena memiliki banyak kenalan dan orang yang bersedia membantunya. Bahkan rela mengorbankan nyawa untuk membantu. Lukas, tadi malam telah membunuh George. Dan itu menjadi kegemparan luar biasa di Jogja. Pada saat ditanya hal tersebut oleh Anton, Lukas mendapatkan pesan dari sayap naga bahwa proses perekrutan Lukas sedang dalam tahap awal. Syaratnya, apabila Lukas ingin bergabung, dia harus menjalankan tugas di luar kota. Lukas harus pergi dari Jakarta, meninggalkan segala yang dia kenal dalam waktu beberapa bulan. Orang-orang sayap naga akan memperhatikannya. Sekaligus, mereka menawarkan apabila Lukas ingin keluar dari masalah dengan George dan antek-antekannya, tak ada pilihan lain baginya untuk menerima tugas ini. "Tidak, Ton. Aku tidak mau tinggal di sini. Kita berhak istirahat. Aku capek sekali," kata Lukas dengan raut lelah. Dia menyandarkan diri ke sofa. "Baguslah kalau begitu. Kau tampak payah soalnya sekarang. Aku tak yakin kau bisa menangani 3 orang sekaligus. Kecuali kemampuan tembakmu masih sehebat dulu," kelakar Anton. "Mari kita coba nanti di Jakarta." Lukas sengaja menyimpan keputusannya nanti setibanya di Jakarta. Dia berencana untuk mengundang banyak orang yang telah berjasa kepadanya. Menjelang jam 11, Lukas dan kawan-kawan sudah bersiap untuk kembali ke Jakarta. Lukas pamit ke Shirley. "Terima kasih, Shirley. Kamu sudah menyembuhkan luka jiwaku yang terdalam. Kebesaran hati selalu membuatku terharu. Terima kasih atas kebaikanmu," ucap Lukas tulus. Shirley tersenyum, lalu dia memeluk Lukas dan mengecup bibirnya. "Ingat ini ya, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sampai ketemu lagi nanti, semoga yang mengatur itu semua adalah keberuntungan," kata Shirley manis. Bibir Shirley sangat manis dan lembut. Lukas merasa seperti dikecup oleh sang bidadari berkulit coklat dari mimpinya. Lukas serasa melayang. "Tentu, akan kuingat selalu," balas Lukas. Mereka berpelukan sekali lagi, kali ini lebih panjang. Anton dan Goro sampai melihat jam tangan mereka masing-masing. Lukas pun berangkat pergi meninggalkan Shirley dengan perasaan tenang. Di mobil Anton menggodanya. "Tidak di mana-mana, selalu saja ada yang nyantol," kelakar Anton. "Diam kau," tegur Lukas. "Aku mau bertemu Melanie, perempuan sejatiku." Kemudian Lukas merenung, apakah Melanie akan menyetujui keputusannya untuk pergi ke luar kota selama beberapa bulan. Lukas mulai menyusun alibi dan alasan kuat kenapa dia mesti pergi.
Rombongan Melanie yang terdiri dari Bu Grace dan Lee sudah menunggu di bandara khusus jet pribadi. Lukas memeluk erat Melanie ketika bertemu. "Kamu tidak apa-apa kan?" tanya Melanie khawatir. "Lihatlah sendiri, aku sedang kamu peluk. Apakah aku tidak baik-baik saja?" "Melanie, pelukanmu adalah sumber kesehatanku," kata Lukas. "Gombal saja kamu." Melanie memukul dada Lukas. Di sebelahnya Bu Grace menunduk sungkan dengan Lukas. "Bu Grace," sapa Lukas. Melanie memperhatikan, memang benar tidak ada hubungan istimewa di antara mereka berdua. Keinginan Lukas untuk menyelamatkan Bu Grace semata adalah karena Lukas merasa dekat karena Bu Grace memiliki sifat keibuan yang dibutuhkan oleh baik Lukas dan Melanie. Bu Grace tak tahan, akhirnya dia memeluk Lukas juga. Dia menoleh ke Melanie dan Melanie tampak tidak terganggu. "Maafkan saya, gara-gara saya kamu harus menanggung semua ini. Maafkan saya juga ya teman-teman Lukas," kata Bu Grace. Dia memeluk Lukas hanya sebentar. "Itu sudah jadi sebagian tugas saya, Bu Grace," jawab Lukas. Mereka menyudahi acara pelukan dan minta maaf itu dan mulai masuk ke jet pribadi Melanie. Lukas menghabiskan waktu bersama Melanie dalam 1 jam perjalanan menuju Jakarta. Lukas menceritakan aksinya di pesta George. Lalu dia pun berjanji akan bercerita lebih lengkap tentang kejadian dia hilang kendali. "Aku menghadapi trauma terbesarku, Melanie. Dan untunglah, orang itu telah membantuku sembuh dari trauma tersebut," kata Lukas. "Baguslah, kini kamu tidak takut dan terbebani lagi kan?" tanya Melanie. Dia duduk di pangkuan Lukas. Bu Grace melirik-lirik kemesraan Melanie dan Lukas. Dia jadi merasa tidak enak karena telah sering memisahkan mereka berdua karena Lukas mesti menyelamatkannya dari George. Di pesawat Lukas mengumumkan bahwa mereka harus mengadakan acara makan bersama di kondo Melanie sehari setelah sampainya mereka di Jakarta. "Ada yang aku ingin sampaikan kepada kalian semua nanti," kata Lukas. Perkataannya membuat Melanie jadi berdebar. Melanie berbisik apa yang ingin disampaikannya nanti, tapi Lukas baru akan menyampaikannya nanti. "Ah, kamu main rahasia-rahasiaan mulu," cubit Melanie. Dari pesawat Anton membantu Lukas menghubungi Juan Bahar untuk menyiapkan acara makan bersama besok. Kebetulan besok adalah akhir pekan. Jadi semua orang yang akan diundang Lukas bisa datang. "Atau nanti malam kalau kamu mau ke kamarku, aku akan katakan padamu duluan," bisik Lukas mesra di telinga Melanie. Melanie kegelian. Melanie mencubit perut Lukas lagi dengan gemas. Kemesraan mereka membuat laki-laki di pesawat itu iri. Lee sampai geleng-geleng kepala. "Dulu kupikir dia membual tentang bertunangan dengan Bu CEO. Ternyata benar," kata Lee kepada Anton dan Goro. "Satu hal tentang Lukas, Lee. Dia tidak pernah bohong. Kalau menutup-nutupi sih iya," kata Anton. Sampai di Jakarta, Bu Grace berpisah dengan rombongan. Lee mengajukan diri untuk mengantar Bu Grace selamat sampai ke rumah. Bu Grace sangat berterima kasih. Anton dan Goro ambil jalan lain, mereka mesti ke markas. Tinggal Lukas dan Melanie, mereka diantar supir sampai ke kondo. Sampai di Jakarta masih siang, Lukas mengajak Melanie jalan-jalan ke mall. Karena efek kelelahan luar biasa akibat kebanyakan bertarung, Lukas mengajak Melanie ke fasilitas pijat dan spa. Melanie yang sedang mengambil cuti toh senang-senang saja. Dia peduli dengan Lukas dan kesehatannya. Semoga dengan relaksasi selama beberapa jam ini membuat Lukas lebih segar dan tak lagi sakit kepalanya. Sorenya setelah pulang dari relaksasi di mall, Melanie membuatkan makanan untuk Lukas. Sekadar mie goreng dengan taburan cabai. Lukas sangat senang menerima hidangan dari Melanie. Lukas memuji mie goreng buatan Melanie. Dia tak menyangka seorang CEO seperti Melanie bisa membuat mie goreng seperti ini. Setelah makan mereka menonton TV. Melanie duduk bersandar ke dada Lukas. Menghirup aroma tubuh Lukas yang maskulin. Sesekali jari Melanie bermain di perut Lukas yang berotot. "Seperti roti sobek," kata Melanie sambil tertawa. "Yang ini rasa coklat, yang ini rasa keju," Lukas melanjutkan kelakar Melanie. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Mereka sayup-sayup mengantuk seiring waktu mulai menuju tengah malam. Di depan televisi mereka saling merenung mengenai hubungan mereka. Lalu Melanie teringat janji Lukas. "Lukas, memangnya besok apa yang ingin kamu sampaikan di acara makan bersama?"
Kok dardakan begitu? Melanie, aku berencana untuk pergi. Melanie mengernyit. Pergi. Bersambung. 209. Lukas, apa maksudmu mau pergi? Melanie terbangun, mendudukkan diri tegak. Lukas sebenarnya tidak ingin membahasnya sekarang. Dia ingin istirahat sambil berpelukan dengan Melanie. Tapi dia sudah janji akan mengungkapkannya dengan jujur kepada Melanie. Tentu dengan sedikit polesan dramatis. Aku harus pergi karena kalian semua akan dalam bahaya jika aku tetap di kota ini, kata Lukas. Melanie mengernyit. Lukas, ada apa? Siapa yang mengancammu? Melanie bertanya seolah dia bisa memusnahkan orang yang mengancam Melanie. Di Jogja aku lepas kendali. Seharusnya aku tidak beringasan dalam menghadapi George. Tapi karena aku terpicu oleh trauma lamaku. Aku melihat George sebagai orang yang harus kubunuh seketika. Meskipun aku tidak menyesal melakukannya, tapi itu menyebabkan seluruh kenalan George ingin memburuku. Memburu diriku seorang. Astaga, Lukas, kamu apa tidak mikir? Melanie menutup wajahnya, tak percaya Lukas begitu bodoh memutuskan perbuatannya. Tidak Melanie, aku tidak berpikir jernih. Aku harusnya mendengarkanmu, agar tidak pergi ke Jogja demi Bu Grace. Kondisi kepalaku belum sepenuhnya pulih. Maka dari itu, aku tak ingin kalian semua yang kenal denganku dalam bahaya, Lukas berkata lirih. Lukas, aku yakin teman-temanmu tidak peduli mereka dalam bahaya, mereka akan membelamu. Termasuk aku, ucapan Melanie membuat Lukas terharu. Tidak kali ini, Melanie. Bahayanya terlalu besar. Mafia-mafia, para pejabat, para jenderal, yang dekat dengan George tak terima dengan kematiannya. Mereka saat ini sedang dihalangi oleh kepolisian di sana agar tidak mencariku. Makanya aku bisa pulang dengan selamat tadi siang. Lukas, memangnya kamu mau pergi kemana? Yang jauh. Aku belum kepikiran sekarang. Tapi masih di Indonesia. Aku sebenarnya kecewa. Kamu pergi-pergi terus. Sedikit istirahat, kamu harus berkelahi lagi. Membela ini, membela itu. Kamu seperti tidak fokus dengan pertunangan kita, protes Melanie. Lah, kan katanya kamu mau undur. Aku sudah pasang badan membuat alasan seolah aku yang menginginkan pengunduran itu. Ingatkan, Lukas tidak terima. Oke, itu aku ingat. Terima kasih karena tidak membebaniku. Tapi ini, kamu akan pergi berapa lama Lukas? Lukas akhirnya mengatakan yang lebih benar. Melanie, salah satu alasan kenapa aku harus pergi karena aku telah membuat kesepakatan dengan organisasi sangat besar dan rahasia. Mereka berjanji akan membantuku lepas dari kejaran antek George kalau aku menerima tugas dari mereka. Apakah tugasnya tidak bisa dilakukan di Jakarta saja? Harap Melanie. Sayangnya, tidak bisa, Mel. Aku harus pergi jauh. Aku belum tahu karena mereka belum memberitahuku ke kota mana aku harus bertugas. Lukas, sebenarnya masa lalumu apa sih? Aku masih belum mengerti sekarang. Trauma yang disebabkan Shirley dan Seni itu sebenarnya dari mana? Desak Melanie, sekarang kedengaran tidak sabar. Lukas masih berat mau mengatakan yang sebenarnya. Tapi akhirnya dia mesti terbuka dengan Melanie. Melanie, janji kamu tidak akan terkejut dan marah padaku. Melanie mengangguk. Aku ingin kamu mengatakannya, pinta Lukas. Aku janji, kata Melanie cepat. Aku sebenarnya, adalah, Lukas mendekati telinga Melanie, Power Rangers. Melanie bangun dan menamparkan Lukas. Lukas mengaduh. Bisa-bisanya ya kamu, bercanda di saat seperti ini. Lukas memegangi pipinya yang sangat panas kena gamparan Melanie. Sakit. Lukas sampai berguling-guling di sofa. Melanie, aku hanya ingin meringankan suasana. Aku hanya pergi untuk sementara. Aku pastikan kembali pada dirimu. Lukas berbicara pakai nada lagu. Melanie yang sangat kesal tadi, sekarang malah mendengus menahan tawa. Sialan kamu Lukas. Melanie menyerang Lukas dengan menyubitnya. Sampai mereka bergumul dalam pelukan. Tapi bibir mereka canggung, malu-malu untuk bertemu. Akhirnya mereka memisah, kikuk. Apakah kamu mengizinkanku untuk pergi, Melanie? Melanie mendesah, merenung lama. Dia goyang-goyangkan kaki menunjukkan ketidaksetujuannya. Jika itu yang terbaik untuk saat ini. Supaya masalahmu dengan George selesai, kupikir aku bisa menerimanya, kata Melanie berlapang dada.
Terima kasih Melanie, ucap Lukas tulus. Tapi kamu jangan nakal lo di luar kota sana. Melanie mengancam dengan telunjuk lurusnya dengan kuku yang lancip. Mana berani aku melakukan itu, kelakar Lukas. Malam itu mereka tidur bersama. Berpelukan saja tanpa melakukan hal-hal yang menjurus. Peristiwa belakangan ini benar-benar menguras energi dan emosi mereka sebagai manusia. Pelukan hangat adalah obatnya. Esoknya, seperti yang dijanjikan, Lukas mengundang teman-temannya. Dari Anton, Goro, Randy, Lee sampai Ferry si preman yang mengabdi pada ibunya. Tak lupa dia mengundang Eni Satria dan Helen King, serta Lukman dan Dante. Pak Haryanto sudah tentu datang. Ibunya Lukas suruh Goro untuk menjemput. Juan Bahar bersama koki-koki hebatnya sudah berada di kondo Melanie dari subuh. Pagi-pagi yang lapar, Melanie dan Permata membuat mie goreng lagi. Para undangan sampai di kondo Melanie jam 10 pagi. Hidangan pembuka sudah tersedia. Sambil bicara santai dan saling memperkenalkan diri mereka menyantapnya. Lukas menunggu ibunya datang. Ketika sampai Lukas kaget Juni ikutan. Sudah begitu dengan santainya Juni melenggang lalu memeluk Lukas dan mengecup pipinya. Lukas sontak menghindar, tapi sudah telanjur kena. Ciptarani menegur Juni agar tidak genit. Melanie yang melihat itu jadi kesal. Permata di sebelahnya menenangkannya. Dia memang seperti itu, genit bukan main. Tapi kamu tahu kan, hati Lukas hanya untukmu, kata Permata. Lukas berjabat tangan dan memeluk Pak Haryanto seperti pelukan ayah dengan anak laki-lakinya. Pak Haryanto sudah duluan mengetahui rencana ini. Dia yang tahu sebenarnya tentang tawaran sayap naga kepada Lukas. Pak Haryanto bahkan senang Lukas akhirnya menerimanya. Tapi Pak Haryanto berpesan agar Lukas tetap berpegang pada alibi pertamanya, yaitu ketidakamanan karena Lukas dikejar oleh orang-orangnya George. Saat acara makan dimulai dan berlangsung selama 10 menit, akhirnya Lukas berdiri dan mendentingkan gelas. Terima kasih semuanya telah hadir di sini. Sudah lama kita tidak mengadakan makan bersama. Terima kasih Juan dan koki-koki hebatnya telah menyiapkan semua ini. Kalian hebat. Juan Bahar membungkuk memberi penghormatan. Baik, sekarang makan bersamanya sudah lebih banyak orang. Aku mengundang kalian semua karena aku secara pribadi merasa dekat dengan kalian. Kalian teman-teman dan keluarga paling dekatku. Lukas yang sekarang, tidak ada artinya tanpa keberadaan kalian. Seperti yang kalian semua ketahui, aku bekerja sebagai pengawal Melanie sekaligus tunangannya. Banyak kejadian yang sering membawaku ke situasi hidup dan mati, lanjut Lukas. Karena ada Anton, Goro, Lee, Randy, aku dengan beruntung dapat lolos dari cengkeraman maut itu. Telah banyak orang jahat yang telah kami taklukkan, sekaligus membantu kota dan negara agar lebih aman. Tentu saja itu bukan tugas mudah. Merangkap pengawal sekaligus penjaga keamanan kota, Lukas berkelakar sedikit. Kini, beberapa hari akhir ini, aku dan Melanie dan teman-teman di sini berurusan dengan satu orang yang sangat berbahaya. Aku secara tak sengaja telah mencelakainya dan orang-orangnya kini hendak memburuku. Atas usulan kepolisian wilayah Jogja, aku diminta untuk bersembunyi sementara di luar kota. Dan inilah, yang ingin kukatakan kepada kalian semua. Aku pamit, ungkap Lukas. Lukas, kamu mau pergi kemana, nak? Ibunya bangkit histeris. Bersambung. 210. Ciptarani kaget sekali mendengarnya. Lukas mengundang mereka semua makan bersama hanya untuk mengumumkan kepergiannya. Lukas, kenapa kamu tidak bilang dulu ke mama? Kamu mau pergi kemana nak? Lukas mendesah, sambil tersenyum. Reaksi ibunya persis seperti Melanie tadi malam. Maka Lukas berusaha menjelaskan pelan-pelan. Tapi tetap dengan alibi yang dibangunnya bersama Pak Haryanto. Perlahan ibunya mulai paham. Ini semua demi kebaikan bersama, Ma. Kesepakatan dengan kepala kepolisian sana seperti itu. Kalau tidak, Lukas tidak aman. Kalian semua tidak aman. Mereka berjanji akan membantu Lukas terhindar dari kejaran mereka asalkan Lukas bersembunyi dulu. Sementara teman-temannya yang lain juga cukup kaget mendengarnya tapi menanggapinya dengan tenang. Seperti Anton, dia mengernyit dan mengirim tatapan penuh tanya kepada Lukas tapi Lukas memberi isyarat balik untuk menjelaskan nanti. Randy berdiri, semoga dimanapun kau berada akan selalu membawa manfaat.
Orang-orang di sana beruntung memilikimu di wilayah mereka, kata Randy. Lukas mengangkat gelas untuk bersulang ke Randy. Untuk keberangkatannya sendiri akan kulaksanakan besok, kata Lukas. Jika ada yang mau memenamiku ke stasiun boleh. Melanie di sampingnya menoleh Lukas. Lukas duduk lalu menyodorkan telinga ke Melanie. Memangnya sudah dapat kota mana yang akan kamu datangi? Surabaya, jawab Lukas hanya kepada Melanie. Juni berdiri, Lukas sayang, kamu hati-hati ya di luar sana. Ingat mamamu dan aku ya, supaya kamu tidak hilang kendali, ucap Juni, lalu duduk kembali sambil menutup mulut yang mau tertawa. Ciptarani menaruh garpu dan sendoknya dengan keras lalu menatap Juni dengan teguran. Juni, kamu sudah dibilangi jangan genit-genit. Lukas sudah ada tunangannya. Berani-beraninya kamu memanggil pakai sebutan sayang segala. Ingat tempat dong Juni, tegur Ciptarani. Juni bukannya minta maaf malah duduk bersandar sambil menyesap anggur. Dia menoleh ke ibu Lukas sambil menyeringai. Melanie dan Permata kompak menembakkan tatapan tak suka. Tapi Permata yang tidak tahan, kamu tolong dijaga sopan santunnya, tegurnya. Eni Satria pun panas kupingnya. Iya, Lukas itu orang terhormat. Kamu harus memperlakukannya dengan hormat juga, tambah Eni. Lukas jadi ingat dia sudah menegaskan kepada Eni tentang hubungan mereka yang hanya sebatas kenalan bisnis. Eni sudah belajar dari kesalahan dan kini lebih bijak dan menghormati Lukas. Kamu juga harus menghormati tuan rumah di sini sekaligus tunangan Lukas, yaitu Melanie. Oke, aku minta maaf, kata Juni akhirnya sambil cemberut. Lukas geleng-geleng, termasuk juga Pak Haryanto. Lagian si Lukas begitu mengagumkan. Jangan salahkan aku yang lemah ini jadi terpikat padanya. Aku yakin beberapa perempuan di sini juga menyukai Lukas lebih dari teman. Semua perempuan muda di pertemuan makan bersama itu langsung menatap tajam ke Juni. Ciptarani menjewer Juni. Juni, sebaiknya kamu tidak ngomong lagi. Kamu kenapa kok jadi tidak terkendali begini? Karena Lukas mau pergi, Tante, rengek Juni. Tenang, Juni, kan masih ada saya, tiba-tiba Goro berkata. Semua mata juga langsung menoleh kepadanya, tampak kaget. Jadi, Goro menyukai Juni. Kira-kira begitu sorot tanya mata mereka. Juni hanya melemparkan senyum kepada Goro. Bagi Goro itu lebih dari cukup. Aku besok mau mengantarmu ke stasiun ya Lukas, usul Juni. Semua mata menoleh kepadanya lagi. Seakan Juni sudah tidak tahu malu. Ya, bebas besok semua kalau ingin mengantarkanku. Ayo, kata Lukas. Lukas, kamu akan ke kota mana? Tanya ibunya dengan lebih tenang. Lukas kini menjawabnya, aku akan bersembunyi di Surabaya dulu. Lukman angkat tangan minta izin untuk bicara. Semoga sukses di sana, Lukas. Di Surabaya aku ada kenalan bisnis. Barangkali kau mau bekerja sama dengannya, nanti akan kubantu hubungi. Lukas tersenyum, mengangguk berterima kasih. Terima kasih atas tawarannya. Tapi tidak, itu artinya aku tidak bersembunyi. Sesuai perjanjian dengan Kepala Kepolisian Jogja, aku harus berada di bawah radar. Aku dilarang viral lagi. Masuk akal, oke. Atau kalau tidak, aku bisa memberikanmu tempat tinggal gratis. Aku punya rumah di sana, tambah Lukman. Terima kasih lagi atas tawarannya. Tapi itu artinya kalian semua jadi tahu keberadaanku. Justru yang penting adalah kalian juga tidak tahu keberadaanku nantinya, jelas Lukas. Mereka pun melanjutkan menyantap hidangan dari Juan Bahar. Makanan besar, mereka menyantap dengan suasana kondusif. Juni sudah menjaga sikapnya, Melanie sering diirisi daging oleh Lukas. Mereka pun main suap-suapan, membuat Permata senang serta cemburu melihatnya. Apalagi Juni, kepalanya mengebul asap seperti kereta api. Samar-samar bakal terdengar bunyi dengung asapnya. Ketika hidangan mulai habis, tamu laki-laki melanjutkan minum bir di area kolam renang. Pak Haryanto bicara dengan Randy. Mereka membahas kemungkinan bisnis. Sementara Lukas menjelaskan lebih lanjut kepada Anton dan Goro. Li tampak mendekati Eni Satria. Lukas memberi taklimat kepada Anton dan Goro bagaimana tugas mereka nanti ketika Lukas berada lama di Surabaya. Saat kembali ke meja makan, Lukas kaget melihat Melanie, Permata bahkan Helen King, bersenda gurau bersama Juni dan ibu Lukas. Lukas geleng-geleng,
bingung dengan sikap perempuan. Di satu sisi membenci, di detik lain mengakrabi. Makan bersama itu berakhir dengan tenteram. Satu persatu tamu pulang. Ibu Lukas yang paling terakhir pulang, dia memeluk anaknya lama dan membisiki nasihat-nasihat. Terutama pertunangannya jangan sampai batal karena ditunda-tunda. Lukas menjamin hal itu tidak akan terjadi. Lalu ibunya diantar pulang oleh Goro lagi. Malamnya Melanie dan Permata membantu Lukas mengemas barangnya. Permata sedih, besok kami semua pasti akan sedih. Kamu kebayang waktu mengantar papamu ke luar negeri ya? Tanya Melanie. Permata mengangguk. Mereka lalu pelukan. Esoknya, jam 10 pagi rombongan yang mengantar Lukas ke stasiun ada, Melanie, Permata, Juni, Ciptarani, Anton, Goro, Randy dan Lee. Dan benar, Permata yang lebih dulu menitikkan air mata, Melanie di sampingnya mengusap-usap pundak. Ketika pengeras suara memberitahukan kereta yang akan dinaiki Lukas mau bersiap bergerak, Lukas yang belum masuk ke peron dan gerbong dipeluk tiba-tiba oleh Melanie dari belakang. Melanie membalikkan badan Lukas lalu bibir mereka bertemu dalam tarian bibir yang aduhai. Jenis kecupan yang akan menguatkan Lukas nantinya di Surabaya. Tugas-tugas yang menantinya di sana seolah akan sangat mudah dihadapi. Berkat kecupan manis Melanie, Ciptarani terharu melihatnya. Dia tadi sudah memeluk dan mengecup kening Lukas, memberinya restu dan doa keselamatan. Lukas berjabat tangan dengan kawan-kawan terpercayanya, Anton, Goro, Lee dan Randy. Titip Melanie, Permata, ibuku, dan Juni di sini ya, pesan Lukas. Lukas pun berangkat. Dia sebenarnya berat meninggalkan mereka semua. Tapi ini yang harus dilakukan. Dia telah salah ambil langkah dan kini dia harus membayarnya. 1 bulan kemudian di Surabaya, Lukas menerima tugas untuk jadi seorang bartender di sebuah klub. Di Surabaya Lukas tinggal di kos-kosan kecil yang lokasinya di dalam sebuah gang dengan penduduk padat. Di klub itu, tanpa diantisipasi olehnya, Lukas jadi cepat naik pamornya. Dia digemari oleh pengunjung wanita, dan pengunjung pria senang berbicara dengannya membahas masalah kehidupan. Ketenaran Lukas membuat salah satu bartender lama di tempat itu dengki. Dia menatap Lukas dengan pandangan tak suka. Bersambung. 211. Tempat Lukas bekerja bernama Klamborju. Lukas diterima sehari setelah dia datang di Surabaya. Tugas dari sayap naga adalah untuk menginfiltrasi tempat itu dan membereskan hal yang mengganggu ketentraman di wilayah sana. Lukas mesti memulai dari klub tersebut. Dengan ketampanannya, Lukas berhasil masuk. Kebetulan pemilik klub itu seorang perempuan umur 40-an yang senang melihat ketampanan Lukas. Lukas memanfaatkan karismanya. Karina, nama si pemilik klub. Sosoknya mengingatkan Lukas terhadap Bu Grace. Malam pertama Lukas bekerja, dia menunjukkan kebolehannya sebagai bartender. Dulu ketika dia masih aktif bertugas di tim elit militer, Lukas pernah menyamar sebagai bartender untuk menangkap penjahat kelas kakap yang memperjualbelikan mobil selundupan. Selama 1 bulan pertama kehidupannya berjalan normal. Seperti orang pada umumnya, seorang pemuda bernama Dozan, bartender yang sudah lebih lama bekerja di situ menunjukkan ketidaksenangannya terhadap Lukas dengan menyindirnya terus. Seperti, itu salah, seharusnya itu tidak dicampur yang itu. Kau terlalu banyak tipsnya, bisa-bisa mereka tidak datang lagi. Semacamnya, Lukas selalu membalas dengan, tenang, Dozan, aku tahu yang kulakukan. Bu Karina juga sudah setuju aku melakukan ini. Sikap tenang Lukas membuat Dozan berang. Setiap ada pelanggan datang, Dozan menyalip Lukas. Meski begitu, si pelanggan tetap minta Lukas untuk melayaninya. Kebanyakan dari mereka adalah wanita cantik. Bahkan seumur-umur Dozan bekerja di sana, dia tak pernah mendapat tawaran untuk pulang bersama si wanita. Lukas, baru 3 hari sudah mendapatkan tawaran itu dan mendapatkan nomor telepon si wanita. Di kosan, Lukas menahan gejolak untuk menelepon kawan-kawan. Dia hanya berhubungan dengan Melanie saja, bertukar kabar dan semacamnya. Kadang telepon saja, kadang lewat panggilan video. Kamu baik-baik saja di sana? Tanya Melanie. Ya, aku bekerja sebagai bartender di sini. Jadi seperti ini ya kehidupan normal, kata Lukas. Jangan nakal ya kamu, pelangganmu banyak ceweknya ya, tuduh Melanie. Campur-campurlah, aku melayani mereka dengan baik.
Dengan profesional, kilah Lukas. Di Jakarta, Melanie dikawal oleh Lee dan Goro. Tapi tidak sampai bermalam di kondo. Ada suatu malam ketika Dozan mendekati Lukas dan meminta saran darinya agar bisa seperti Lukas. Tampaknya pemuda umur 25 ini kesepian dan ingin punya pacar dari salah satu pelanggan kelam. Kau perlu berhenti untuk meremehkan dirimu sendiri. Percaya dirilah. Dan jangan dengki, lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Para pelanggan datang ke bar kita kebanyakan untuk didengar keluh kesahnya. Sediakan kupingmu untuk itu, saran Lukas. Bukannya menerima saran itu dengan baik, Dozan malah panas kupingnya. Dia merasa tertohok ketika disebut jangan dengki. Kau mengkritik kerjaku, lengkingnya. Tentu saja tidak, tadi kan kau minta saran. Ya itu saranku, itu yang kulakukan selama ini, kilah Lukas. Meski dengku begitu, Lukas tahu Dozan tidak punya kekuatan untuk mencelakainya. Dozan hanya anak kuliahan yang kerja paruh waktu di kelam ini. Kasihan dia, sudah kesepian, mesti bangun siang hari untuk kuliah. Pasti sering mengantuk dia waktu belajar, batin Lukas. Di beberapa kali kesempatan, Lukas membuatkan minuman koktail kreasinya untuk Dozan. Awalnya Dozan mencibir, lalu diminum juga. Terima kasih, kata Dozan. Lukas mencoba untuk perlahan menggait Dozan sebagai sekutunya di sini. Anak ini potensial, pikir Lukas. Sikap Dozan yang mulai melunak tiba-tiba berubah jadi dengki dan pasif-agresif ketika di hari kelima Lukas bekerja, ada pegawai perempuan yang bergabung. Namanya Lisa, cantik sekali seperti penyanyi di salah satu grup vokal perempuan Korea. Dozan jatuh cinta pada pandangan pertama. Sayangnya, Lisa malah tertarik dengan Lukas. Minta banyak diajari oleh Lukas. Dozan merasa diabaikan ketika dia menawari bantuan Lisa melap gelas. Lisa malah minta ke Lukas. Geram sekali Dozan dibuatnya. Di hari ke-25, Lukas mencium adanya hal yang tidak beres. Dia perhatikan Dozan gelisah ketika melihat ada pelanggan berkepala botak yang mengenakan setelan jas ketat. Tubuhnya sangat besar. Hei, ada apa? Tegur Lukas. Dozan menunjuk orang botak itu dengan dagu. Siapa dia? Tanya Lukas. Dia preman di daerah sini. Preman bisnis elit. Tukang pungut biaya-biaya tambahan tidak jelas juntrungannya, jawab Dozan. Aku tidak tahu nama aslinya, tapi orang-orang menyebutnya dengan julukan si botak. Lukas mengangguk. Dia perhatikan dulu orang itu dari meja bar. Kepada pelayan kelam yang lewat, si botak menyuruhnya memanggilkan bos kelam, yaitu Bu Karina. Bu Karina 5 menit kemudian turun dari ruangannya. Wajahnya tampak kesal. Ada apa lagi, si botak? Tanya Bu Karina dengan bersungut-sungut. Sini duduk dulu kakak cantik, kata si botak. Dia datang bersama 2 perempuan cantik dan seksi yang duduk di pangkuannya. Aku datang untuk menagih uang keamanan bulan ini. Bu Karina tidak mau duduk, dia berkacak pinggang, alisnya naik tajam, lagi. Padahal baru 2 minggu lalu aku sudah membayarnya full untuk 1 bulan. Biaya apa lagi ini? Well, uang keamanan naik 2 kali lipat dan ditagih 2 kali ketika bulan itu adalah bulan kelahiranku. Hari ini aku ulang tahun, kakak cantik. Dan aku ingin membuat senang 2 perempuan cantik ini, kata si botak tak tahu malu. Apa-apaan itu, tak sudilah. Biaya ilegal ini namanya. Tidak ada aturan seperti itu. Bu Karina protes. Si botak menggebrak meja, mengagetkan Bu Karina sampai berjengit dan lompat. Heh, jangan kurang ajar kau dengan pemegang keamanan wilayah ini. Mau kau klubmu diacak-acak oleh anak buahku? Bu Karina langsung melunak. Jangan. Oke tunggu dulu biar saya siapkan dulu uangnya. Bu Karina menyuruh asistennya untuk membawakan uang dari ruangan. Tukang pala dia itu, kata Dozan kepada Lukas. Ini tidak bisa dibiarkan. Apa tidak ada yang berani melawannya? Tanya Lukas. Gila kalau ada yang berani melawannya. Lihat saja tubuhnya sebesar badak begitu. Bahkan polisi saja tidak berani dengannya, kata Dozan. Lukas memerhatikan lagi. Si botak tipikal orang-orang sok berkuasa yang sebenarnya hanya berani main gertak. Tubuhnya memang besar, tapi kemampuan bertarung dan berpikirnya bisa jadi terbelakang. Lukas menahan diri untuk tidak menarik perhatian dulu. Sayap naga menginstruksikan apabila Lukas ingin membereskan sesuatu, jangan di depan mata orang banyak.
Lisa baru datang semenit kemudian. Dia baru keluar dari ruang ganti dan sambil jalan membetulkan bajunya. Lukas tak sengaja melihat warna pakaian dalamnya. Warna merah. Seperti yang dikenakan Melanie waktu pertama Lukas tak sengaja melihat celana dalamnya. Lisa kebetulan melewati si botak. Tiba-tiba tangan Lisa ditahan oleh si botak. "Maaf, Tuan, saya mau bekerja," kata Lisa. Di situ masih ada Bu Karina tapi dia tidak berbuat apa-apa. "Hei, namamu siapa?" "Oh Lisa, temani aku malam ini mau," kata si botak dengan nada orang mesum. Bersambung 212. Mata si botak menatap dada Lisa yang terpasang badge nama. Mulut si botak mengerucut seperti mau mengisap permen. Tangannya seolah-olah mau mencengkeram, menangkup. Lisa sangat tidak nyaman diperlakukan seperti itu. "Maaf Tuan, tolong lepaskan tangan saya," pinta Lisa. "Oh tidak bisa, hari ini hari ulang tahun saya, kamu harus mengucapkan kepadaku selamat ulang tahun," sambil joget yang seksi ya. Cara bicara si botak semena-mena sekali. Lukas yang melihat dari meja bar hampir tak kuat menahan emosi. Lisa berusaha lepas dari cengkeraman si botak. Dua perempuan yang duduk di pangkuan si botak ikut mengompori Lisa. "Ayo gadis muda, turuti kemauan tuan kami. Niscaya kamu akan mendapatkan surga yang kamu mau di dunia." "Tidak, aku tidak mau. Tolong lepaskan saya," Lisa melengking. Si botak tak terima dibentak seperti itu. Dia menjambak rambut Lisa dan menariknya hingga duduk di pangkuannya. Dua perempuan tadi menyingkir, bahkan memaksa Lisa duduk dengan tenang di pangkuan si botak. Dengan tangannya yang besar, si botak membuka kancing atas baju Lisa sehingga terlihat bra merahnya. "Wah, warna merah. Warna kesukaanku. Yang ku tahu, perempuan-perempuan yang pakai bra merah biasanya liar di ranjang. Kau cocok buatku, Lisa." Si botak mengendus-endus leher Lisa. Lukas sangat kesal karena Bu Karina sebagai pemilik klub membiarkan si botak melecehkan Lisa di depan mata orang banyak. Lukas mau keluar dari meja bar tapi dihalangi Dawson. "Lukas, kau pikir mau kemana? Ini tidak bisa dibiarkan," kata Lukas. Tangannya mengepal. "Kau tak akan menang melawan si botak. Anak buahnya banyak. Aku tak yakin kau bisa selamat dari satu anak buahnya." Dawson meremehkan Lukas. Lukas mau bergerak, tangannya dicengkeram Dawson. "Lepaskan aku," ancam Lukas. "Luxa, tolong dengarlah. Biarkan klam ini aman. Kalau kau melawan, klam ini bisa dihancurkan oleh si botak." "Aku mau kerja di mana?" kata Dawson memelas. Lukas memikirkan itu, dia jadi kasihan dengan Dawson. Tapi perlakuan si botak kepada Lisa sudah kelewatan. Akhirnya melalui perjuangan yang sampai membuat kancing bajunya lepas semua, Lisa berhasil lepas dari jeratan si botak di pangkuannya. Lisa menjerit, "Security!" Tapi tak ada yang datang. Petugas keamanan klub ini adalah orangnya si botak, tentu saja mereka tak akan mengganggu kesenangan si botak. "Bu Karina, tolong saya Bu. Tolong hubungi polisi, saya sudah dilecehkan," raung Lisa penuh tuntutan. Lagi, Bu Karina tidak bergerak sedikit pun. Dia menatap lurus, menembus Lisa. Dari tatapan kosong itu Lukas melihat penyesalan dan rasa terhina. Bu Karina sebenarnya ingin melawan, tapi dia tak punya kuasa. Dia lebih sayang dengan klubnya. Tak mau dirusak oleh si botak. Lisa kini menangis. "Bu Karina kok diam saja?" Si botak tertawa. "Karina, suruh dia untuk mau melayaniku. Maka klubmu akan aman sampai 1 bulan ke depan. Ayo, ini hari ulang tahunku, kau harus mematuhi permintaanku." Bibir Bu Karina bergetar. "Lisa, penuhi permintaannya." "Ya." Air mata menetes ke pipi Bu Karina. Lisa langsung lemas, tak menyangka bosnya tega menjualnya ke orang berdebah seperti si botak. Kini si botak merangkul Lisa lagi, menariknya ke pangkuan, lalu tangannya mulai bergentayangan di tubuh Lisa. Lisa menangis terseduh-seduh. Dia ingin kabur sekencang-kencangnya, tapi karena syok, kakinya jadi semacam tak berfungsi. "Dawson, apa kau tega membiarkan Lisa diperlakukan kayak gitu?" Lukas bertanya ke Dawson, berusaha membangunkan nuraninya. Dawson menunduk dalam-dalam, nuraninya terguncang. Tapi sama halnya dengan Bu Karina dan Lisa sendiri, kaki dan tangannya terbelenggu. Niat perlawanannya sudah mati di awal. Tapi tidak bagi Lukas.
Persetan dengan hidup aman dan di luar radar, ada ketidakadilan di depan mata, masa dia harus diam saja. Lisa yang terseduh-seduh kini karena tangan si botak mengusap-usap wajahnya yang halus, lalu mulai kelayapan turun menyusuri tubuh dari dada sampai pinggang, lalu menyelinap masuk ke dalam roknya. "Lukas, tolong aku," jerit Lisa, tak tertahankan. Tamu-tamu yang lain juga seperti sudah mengenal si botak, bahkan kalau diperhatikan lagi, kelam ini sedang sepi karena yang datang berkunjung adalah si botak dan kawanannya. Orang-orang awam tertahan di luar. Mendengar Lisa memanggil namanya, Lukas langsung melompati meja bar. Dia berjalan menuju si botak, menepis tangannya dan dengan cermat menarik Lisa sehingga tak melukainya. "Lukas, aku takut. Tolong singkirkan orang ini," rengek Lisa. "Lukas, jangan berbuat gegabah, mohon Bu Karina." "Maaf Bu Karina, ini adalah tindak ketidakadilan," orang ini melecehkan Lisa. "Saya heran kenapa Bu Karina diam saja. Lisa karyawan Anda, kenapa tidak Anda lindungi?" tuntut Lukas. Si botak tak terima ditepis tangannya oleh Lukas. Lalu dia mencemooh Lukas. "Siapa lagi kau, kurus? Berani kau mencampuri urusanku? Kerja di sini kau. Karina, pecat dia sekarang juga." Lisa memeluk Lukas erat, saking takutnya dan tak rela Lukas pergi dipecat. "Lukas, sebaiknya jangan ikut campur," tegur Bu Karina. "Iya, mau mati kau hah?" lengking si botak. Dia membanting botol ke lantai, pecahannya memencar kemana-mana. Seorang anak buah si botak menyerang Lukas. Dengan lihai Lukas berputar dan mendorong Lisa menyingkir dari sana. Berputar dan bergeser 2 meter. Pukulan orang itu mengenai punggung Lukas. Tapi Lukas diam saja. Orang itu memukul dengan bangku lipat. Lukas yang bergeming saja membuat orang itu terheran. Ketika mau menyerang lagi, kaki Lukas sudah menendang telak rahang orang itu hingga terpental 2 meter ke belakang, menubruk meja sampai hancur berantakan. Lisa dan Bu Karina terkesiap. Lisa tepuk tangan. Senang akhirnya ada yang berani melawan si botak. Bahkan Dozan yang sedang menuang bir ke pelanggan, melongo melihat aksi Lukas. 5 orang anak buah si botak juga menyerang Lukas secara membabi buta demi berakhir seperti yang pertama. Satu persatu mereka terpental ke belakang dan menubruk barang-barang. Bahkan ada satu yang saking sembrononya, dia bukan terpental ke belakang melainkan terhuyung cepat ke belakang sampai keluar dari kelam. Lukas melemparnya dengan botol bir dan kena kepala. Orang itu berputar-putar kepusingan, lalu ambruk tak sadarkan diri. "Kurang ajar kau," si botak bangkit, mendorong 2 perempuan seksi di kanan kirinya karena menghalangi. Si botak menyerang Lukas. Anggapan awal Lukas tentang orang ini benar adanya. Dia tak pandai berkelahi. Memanfaatkan itu Lukas tidak perlu repot-repot mengeluarkan segenap tenaga. Lukas menendang selangkangan si botak sampai dia menjerit. Lalu Lukas mendorongnya dengan menendang perut hingga si botak terpental dan menimpa 5 orang yang mau mendekat. Lukas mengambil botol lalu memecahkannya. Dia menodongkan botol itu ke arah si botak. "Jangan datang lagi kemari," bentak Lukas. Si botak dipapa oleh anak buahnya dan pergi dari kelam. Si botak mengancam Lukas dengan menudingkan jari dan mata memicing. Tapi sambil meringis kesakitan memegangi selangkangan. Lisa memeluk Lukas dan mengecup pipinya berkali-kali. Bu Karina melongo, kelihatan syok. "Lukas, lihat apa yang telah kau perbuat," kata Bu Karina, terdengar kecewa. Bersambung 213. "Bu Karina, orang seperti si botak harus diberi pelajaran. Apa yang dia lakukan kepada Lisa itu sangat kelewatan. Saya tidak bisa diam melihatnya. Kalau Bu Karina tak berkenan, tolong berkaca lagi. Apakah Bu Karina punya nurani? Kalau Bu Karina tidak terima dengan perkataan saya, oke, saya pergi dari sini," balas Lukas, berusaha menyadarkan Bu Karina agar lebih peka lagi. Bu Karina tampak tertohok oleh pernyataan Lukas. Dia diam saja, memandang menerawang jauh. Lama kemudian, Bu Karina mendesah. Melambaikan tangan isyarat agar Lukas pergi sekarang juga. Lukas mengangguk. "Kau pulang saja dulu malam ini." "Saya dipecat," tanya Lukas. "Entahlah, saya belum menentukan. Besok malam kau tetap masuk dulu." "Baik, terima kasih kalau begitu," kata Lukas. Saat Lukas pergi ke ruang ganti, Lisa mengikutinya. "Terima kasih Lukas, sudah membelaku," kata Lisa.
Sama-sama, Lisa, itu sudah merupakan tugasku, aku tak akan tinggal diam melihat hal seperti itu terjadi di sekitarku, kata Lukas. Dozan juga menyusul Lukas dan Lisa. Lisa, kamu tidak apa-apa? Tanya Dozan khawatir. Aku baik-baik saja, untung ada Lukas yang berani membelaku, sindir Lisa. Dozan garuk-garuk kepala, tak punya alasan kenapa dia tidak berani membelanya. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kini Dozan anggapannya berubah terhadap Lukas. Meski tadi berkelahinya singkat, Dozan sudah bisa menilai Lukas bukan orang sembarangan. Lukas sangat hebat, sikap dengki Dozan seperti lenyap. Meski dia belum ditentukan dipecat atau tidak malam ini, Lukas merasa kehidupan damainya sirna sudah. Dia dimanapun tidak bisa tinggal di bawah radar. Lukas yakin, kegiatannya tadi ada yang merekam dan menyebarkan. Hal-hal seperti itu di luar kendalinya. Kalian berdua jaga diri ya. Saling menjaga. Aku pergi dulu, pamit Lukas setelah mengemasi barang dari lokernya ke dalam tas. Lukas, kamu mau pergi kemana? Besok kamu kembali lagi ke sini kan? Tanya Lisa penuh harap. Aku belum menentukan, kata Lukas. Dia cenderung untuk pergi ke kota lain malam ini. Lukas, aku ikut kamu pergi ya, pinta Lisa. Tidak Lisa, kamu di sini saja. Dozan yang akan membelamu, kata Lukas. Dia mengedip kepada Dozan. Dozan jadi malu, garuk-garuk kepala, tidak begitu yakin bisa membela dan melindungi Lisa. Dia tidak punya nyali dan keahlian berkelahi. Lukas, please, mohon Lisa. Tidak Lisa, Lukas belajar untuk berkata tegas kepada perempuan yang kelihatan menyukainya supaya tidak ada ikatan yang terlalu dalam yang tak diinginkan. Aku sarankan kamu pulang saja malam ini, Bu Karina pasti mengerti. Kamu jangan pergi, kamu baru diterima bekerja di sini kan? Lisa menunduk sedih. Lukas tak mau berlama-lama dalam sentimen ini. Dia mencangklong tas lalu pergi dari klam itu. Lukas berjalan kaki. Saat keluar dari pintu belakang, dia tak menemui orang-orang si botak. Siapa tahu mereka menunggu Lukas di luar dan melakukan perhitungan ulang. Lukas baru melangkah 20 meter, dia mendengar jeritan Lisa yang panjang. Tampaknya orang-orang si botak menunggu di luar pintu masuk. Lukas mengerang kesal, lalu berbalik dan berlari. Dia perlu memutar dulu ke bangunan sebelah untuk sampai ke pintu masuk klam. Di sana Lisa sedang dikerubungi oleh 5 anak buah si botak. Di sana juga ada si botak, tangannya menggerayangi. Tanpa pikir panjang, Lukas berlari menerjang 5 orang itu sekaligus. Mereka terjatuh seperti domino. Segera Lukas mematahkan jari-jari mereka dan sendi tangan dan kaki. Itu dilakukan Nai dengan sangat cepat. Setelah 1 bulan beristirahat tanpa perkelahian, tubuh dan kepala Lukas pulih. Lukas menghajar mereka dengan bertubi-tubi tanpa memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengirim serangan balasan. Si botak yang menyaksikannya melongo, dia melepaskan Lisa. Pengunjung klam malam yang belum masuk ke dalam menyaksikan juga dengan kekaguman luar biasa. Mereka memuji Lukas karena berani melawan preman si botak yang hanya bisa main gertak dan mengirim anak buahnya untuk melakukan hal kotor. Lukas selesai menghabisi anak buah si botak, tapi tidak sampai menghilangkan nyawa mereka. Lukas berjanji mulai dari sekarang dia tidak akan sampai tega membunuh. Lukas lalu menghampiri si botak yang terpaku, dia kelihatan sedikit gemetaran. Kau, bentak Lukas. Si botak sampai berjingit. Si botak tak mengeluarkan kata apapun, dia mengerang seperti anak kecil. Kau, jangan berani-berani lagi kau berbuat seenaknya. Aku tidak peduli urusanmu setiap bulan minta duit keamanan. Tapi kalau kau berlebihan dalam melakukannya, aku tak akan ragu melumpuhkanmu sebagaimana aku melumpuhkan anak buahmu. Mau kau kubuat patah tangan dan kakimu? Ancam Lukas. Si botak terdesak ke tembok, dia menggeleng cepat. Sekarang, minta maaf kepada Lisa. Jilat sepatunya. Perintah Lukas tegas. Si botak meragu. Dia tak sudi mencium kaki Lisa. Lukas memukul kepalanya, menyuruhnya agar melakukannya cepat atau dia akan memutuskan telinga si botak. Si botak gemetaran, dia mengangguk lalu perlahan berlutut, bersujud mencari ujung sepatu Hello Kitty Lisa. Dia menciumnya dengan enggan. Karena sebal, Lisa ingin memberi pelajaran juga kepada si botak. Dia menendang hidung si botak. Si botak berguling-guling kesakitan sementara Lisa tertawa dan menyumpahi si botak.
Tanpa disadari Lisa, Lukas sudah menghilang. Dicarinya kemana-mana tak ketemu. Lisa jadi sedih. Lukas berlari dan melakukan parkour untuk kembali ke rumah kecil kontrakannya. Butuh sekitar 10 menit jika Lukas melakukan berlari dan parkour dari klam sampai kontrakannya. Sampai di kontrakan, Lukas mengatur napas sebentar lalu mulai mengemasi barang-barangnya. Dia memutuskan untuk pergi dari sini, mencari kota lain. Entah, dia tak peduli bagaimana sayap naga akan menilai aksi Lukas di klam borju. Lukas ingin cari kota yang memberinya ketenangan. Mencoba mulai lagi agar Lukas tidak banyak ikut campur dalam pertarungan orang. Tapi tampaknya itu akan sangat sulit. Karena pekerjaan yang bisa didapat Lukas sangat dekat dengan konflik-konflik macam itu. Lukas sudah selesai mengemasi barangnya yang tidak terlalu banyak. Ketika mau berbaring, Lukas mendapatkan telepon dari nomor tak dikenal. Firasatnya buruk. Kenapa ketika Lukas mulai beraksi membela yang lemah, dia akan langsung terlibat hal yang lebih besar lagi. "Halo, temanmu ada di tangan kami," kata suara di telepon. Suaranya terfilter berat. "Siapa ini? Kau akan tahu. Segera datang ke gedung Blok C dan kau akan tahu." Tutup telepon itu. Gedung Blok C tidak jauh dari kontrakan Lukas. Dia mengerang kesal karena tidak bisa tenang. Tidak bisa dia membiarkan ada temannya yang diculik dan disekap. Lukas tebak Lisa yang diculik. Barangkali oleh orang suruhan si botak yang jauh lebih hebat daripada yang dibawa ke klam malam ini. Lukas segera lari ke sana. Di Surabaya, Lukas belum punya kendaraan sendiri. Sampai di gedung Blok C, tepat di lantai dasar. Gedung itu adalah gedung bekas yang tak lagi digunakan. Di lantai dasar, ketemulah Lisa yang sedang diikat di sebuah kursi. Lukas melihat ke sekitar, mencari adanya jebakan. Dia tidak menemukannya. Segera dia hampiri Lisa yang pingsan di kursi dan melepaskan ikatannya. Lalu terdengar suara langkah masuk ke ruangan itu. "Selamat datang, Lukas Brata. Kau dinyatakan menjadi kandidat sekte terhormat di kota ini," kata orang misterius itu. Bersambung.